الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama adalah pada kesempatan malam hari ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan langkah kita menuju ke Allah ini untuk melaksanakan ibadah. Kemudian salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan tentunya kita sebagai pengikutnya yang mengharapkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu, masih terkait dengan berlindung dari 4 perkara. Kemarin doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan malam hari ini kita juga mendapatkan pesan yang sama, dan ini mungkin sebagian di antara kita sudah hafal dan membaca doa ini di dalam sholat-sholat kita. Baik, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in yaqul Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Beliau Rasulullah mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita sebuah doa yang biasa kita baca. Mungkin sebagian sudah membaca itu setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Ini dalam hadis riwayat Muslim seperti itu. Kalau dalam riwayat Bukhari
Di situ hanya disampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi berdoa, tidak dijelaskan kapan, waktunya, tempatnya di mana, tidak. Artinya Nabi juga berdoa dengan doa ini di luar sholat. Ini kemudian doa ini yang dibaca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ini kemudian para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan itu sunnah. Jadi setelah panjenengan membaca tahiyat akhir innaka hamidum majid, kemudian salam boleh. Kemudian ditambah dengan doa ini boleh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan sampai akhir. Nah, kemudian sebagian bahkan karena riwayat tentang masalah ini tidak sedikit atau banyak. Ini sebenarnya ada dalam riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dalam Sunan Al-Kubra. Ini dijelaskan dengan beberapa redaksi yang hampir sama. Kalau dalam riwayat Bukhari, min adzabil qabri didahulukan daripada min adzabi jahannam. Di situ disebutkan min adzabin nar dalam riwayat Imam Bukhari. Bahkan sebagian ulama, di antaranya salah seorang tabi'in yang bernama Taus, salah seorang tabi'in dari Yaman, bahkan beliau mewajibkan doa ini setelah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi suatu ketika beliau bertanya kepada putranya, kamu sudah sholat? Sudah. Baca doa ini enggak? Enggak, ulangi sholatnya. Sampai seperti itu. Ini menandakan pentingnya doa ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu ya mungkin meskipun sebagian Bapak Ibu sekalian sudah hafal, monggo kita saya bacakan, kemudian panjenengan ikuti. Ya, yang sudah hafal semakin hafal, yang belum hafal setelah ini mungkin berusaha untuk menghafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Monggo sarang-sarang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya ketika kita ta'awudz, ketika kita mengucapkan isti'adzah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada sebuah keyakinan dan harapan. Keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah itu mampu dan pasti memberikan perlindungan kepada kita dari beberapa hal yang kita mintakan kepada Allah. Apakah dari godaan setan, apakah dari 4 perkara ini. Kemudian harapan kita kepada Allah, kehidupan kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin-poin yang kita mintakan perlindungan kepada Allah itu memang sesuatu yang membahayakan di dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam kehidupan di dunia ini, tetapi juga kaitannya dengan kehidupan akhirat kita. Jadi terkait dengan masalah akhirat, maka isti'adzah, kita meminta perlindungan kepada Allah itu dalam banyak hal. Kemarin kami sampaikan, tidak hanya ketika kita membaca Al-Quran
kita minta perlindungan kepada Allah ini dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Dalam masalah-masalah yang perintah yang baik saja kita diminta untuk berlindung pada Allah, apalagi masalah-masalah yang buruk yang bisa membahayakan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah di sini akan kita bahas ada 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa jahannam. Jadi dari azab jahannam. Ini kalau kita membahas masalah ini mungkin satu pertemuan sendiri. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang neraka jahanam dalam beberapa riwayat. Di sini saya tidak cantumkan semuanya, saya hanya ringkaskan saja. Dan kemudian Allah juga sampaikan itu di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada beberapa nama-nama neraka yang Allah sebutkan. Memang ada yang mengatakan nama-nama neraka itu memang masing-masing tempat neraka itu ada beberapa tempat. Ada neraka jahanam, kemudian ada Saqar, kemudian beberapa nama-nama yang kemudian neraka Jahim dan seterusnya. Ada yang mengatakan nama-nama itu menunjukkan karakter dari nerakanya itu sendiri. Ada yang kemudian neraka yang apinya meluap-luap. Kemudian ada yang dilihat dari suasananya dan seterusnya. Nah ini saya sampaikan pada poin yang kedua itu neraka jahanam adalah salah satu nama neraka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Rasulullah menyampaikan bahwasanya panasnya neraka jahanam ini 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ini api yang paling panas itu, bukan api yang tidak panas seperti kalau dengan buat lilin itu dipegang-pegang itu nggak panas. Di api yang paling panas di dunia di neraka itu 70 kali. Jadi kalau ingin merasakan panas ya coba api yang paling panas. Kemudian kira-kira kalau 70 kali lipat seperti apa? Kemudian selanjutnya neraka jahanam itu juga gambaran dari jurang neraka yang sangat dalam, sedalam 70 musim atau 70 tahun kedalamannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan suatu ketika sahabat mendengar suara menggelegar, duduk. Kemudian mereka bertanya, Rasulullah, itu suara apa? Itu suara batu yang dilemparkan dari mulut neraka 70 tahun yang lalu. Di 70 tahun kemudian baru sampai. Nah, itu masalahnya itu 70 tahun itu 70 tahun mana? 70 tahun dunia atau 70 tahun neraka? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya satu hari itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Jadi satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun yang engkau hitung. Berarti dalamnya bisa kita bayangkan. Oleh karena itu di dalam surat Qaf ada sebuah seakan-akan Allah menggambarkan sebuah dialog. Dialog dengan neraka jahanam. Wahai neraka jahanam, apakah sudah penuh? Halim talakti, apakah sudah penuh? Kemudian neraka jahanam mengatakan hal mim mazid,
apakah masih ada tambahan? Jadi kalau kita kemana itu sudah penuh, sudah penuh. Kalau ini enggak, mau nambah lagi. Jadi masih menunjukkan neraka jahanam itu memang sangat luas sekali. Siapapun yang berdosa bisa masuk ke tempat itu. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan. Ini saya bacakan artinya saja. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak bisa tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai mata, walahum a'yunun la yubsiruna biha, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini Allah gambarkan ciri-ciri penghuni neraka jahanam. Indrawi punya mata, hati, telinga, seluruh indera yang Allah ciptakan punya. Tetapi nikmat yang Allah berikan itu tidak dipergunakan untuk melihat tanda kuasa Allah. Dia durhaka kepada Allah, menggunakan matanya tidak pada tempatnya, menggunakan telinganya untuk mendengar yang tidak diridai oleh Allah, diberikan lisan tetapi yang keluar dari mulutnya sesuatu yang dilarang oleh agama, diberikan kesehatan, bisa jalan, bisa bergerak tangannya dan lain sebagainya, tetapi tidak dipergunakan di jalan Allah untuk ibadah kepada Allah, untuk berbuat kebaikan. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka jahanam. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu dahsyatnya neraka jahanam inilah kemudian kita diminta untuk minta perlindungan kepada Allah. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menyampaikan tidak ada orang yang bisa masuk surga. Wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga seperti itu wahai Rasulullah? Wala ana. Saya juga seperti itu. Illa ayyataghammadiyallahu bi rahmah. Kecuali orang yang Allah naungi rahmatnya. Maka kalau kita masuk masjid, itu yang kita mintakan rahmatnya Allah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaab. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Yang kita minta rahmat dari Allah. Karena sering kita mendengar ya arhamar rahimin, irhamna. Wahai arhamar rahimin, zat yang paling rahim di antara orang-orang yang rahim, irhamna, berilah kami rahmat ya Allah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa sih kebaikan yang kita lakukan? Ibadah, berapa banyak ibadah yang kemudian sudah kita lakukan dalam satu hari satu malam? Imbang tidak dengan perbuatan kita yang mungkin durhaka kepada Allah. Durhaka kepada Allah itu tidak hanya kita tidak melaksanakan sholat misalnya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belanja, kita bekerja, kita berjualan, kemudian kita bermuamalah.
apalagi kemudian lintasan hati kita yang kadang-kadang gerendengi orang seperti itu. Nah, maka dahsyatnya neraka yang luar biasa itu, kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungi kami dari neraka. Nah, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang mengatakan begini, kok tahu neraka itu panas, neraka itu ada, apa sudah pernah nyoba? Kalau memang ada orang mengatakan seperti ini, mohon maaf, kalau dari sisi akidah dia tidak yakin ya. Kalau mungkin masih yakin tapi ragu, agak mending. Tapi kalau meragukan, kemudian tidak meyakini adanya baik neraka maupun surga, itu sebenarnya secara otomatis mengeluarkan dia dari Islam. Harus bersyahadat lagi. Maka ada doa ketika sholat tahajud itu kan, Allahumma anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa anta fatirus samawati wal ardi wa man fihinna, wa anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna, Allahumma antal haq wa wa'dukal haq. Kemudian diantaranya wal jannatu haq wan naru haq. Ya Allah, Engkau adalah maha benar, kemudian surgamu benar, nerakamu itu juga benar. Maka ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di situ kita meyakini memang ada neraka. Karena dahsyatnya neraka itu, kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak tergelincir dengan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada neraka. Kan ada Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka dan apa-apa yang mendekatkan ke neraka, min qaulin wa amal, dari perkataan maupun ini Rasulullah mengajarkan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, tapi pasti adanya. Ini yang pertama. Kemudian wa min adzabil qabri, kalau kita meyakini di akhirat nanti ada pembalasan, kita juga minta perlindungan kepada Allah yang lebih dekat, yaitu masalah alam kubur. Di alam kubur ini, ketika kita membaca ini, kita meyakini bahwasanya alam kubur itu ada dengan nikmat maupun sebaliknya. Ketika orang baik, maka diluaskan kuburnya. Ketika tidak baik, maka kuburnya akan semakin sempit. Yang mungkin boleh jadi luasnya sama, Pak, 2 kali 1. Kehidupan kita kan kadang-kadang seperti itu. Rumahnya sama, tipenya sama, meskipun ya nomornya beda, satu nomor 70, satu 71. Tipenya sama, tetapi rasanya beda. Satu merasa sempit, satu sudah cukup. Maka kemudian kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menghidupkan rumah kita dengan ibadah sunnah, dengan bacaan Al-Quran. Nah, di sini ada kubur. Hadis ini menjadi salah satu dalil adanya siksa kubur. Jadi adanya siksa kubur menjelang siksa nanti di akhirat. Meskipun kemudian memang para ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika di kuburan itu yang disiksa jasad dan rohnya. Ada yang mengatakan yang disiksa hanya rohnya. Kalau jasad dan rohnya begitu dibuka mesti berantakan. Ada yang mengatakan hanya rohnya, jasadnya masih utuh. Tetapi yang merasakan sakit, yang merasakan luas, lapang, kemudian yang merasakan sempit adalah rohnya. Roh dari
jenazah tadi. Ini kita minta perlindungan kepada Allah. Siapa sih yang kemudian bisa melapangkan kubur kita? Nah, kecuali amal perbuatan kita. Dan amal perbuatan kita ini dinilai baik atau buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita selalu meminta kepada Allah. Kita hanya berusaha untuk beribadah yang baik. Kita berusaha untuk bermanfaat dalam kehidupan. Yang kita dapatkan nanti pertama di alam dalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, mundur lagi. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Dalam bahasa Arab itu hidup itu al-hayat, kemudian bisa juga disebutkan dengan mahya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau al-hayat itu untuk manusia dan yang selain manusia. Tapi mahya, kehidupan yang memang khusus untuk manusia, perjalanan hidup kita. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dalam perjalanan hidup kita. Banyak Pak, fitnahnya luar biasa. Fitnah keluar dari diri kita sendiri, dari orang-orang yang ada di dekat kita, dari lingkungan yang ada di sekeliling kita, atau banyak hal yang mengintai kehidupan kita. Nah, ini ada sebuah riwayat. Jadi suatu ketika Rasulullah ini dengan para sahabat, Rasulullah punya ini, bawa apa tuh? Ranting. Kemudian Rasulullah menggambar kotak seperti ini digambar. Kemudian dibuat garis-garis lurus. Kemudian ada garis pendek-pendek di dalam dan garis pendek-pendek di luar. Rasulullah mengatakan garis lurus itu kehidupan manusia. Ujungnya adalah ajal. Sebelum ajal, manusia dikelilingi dengan ujian. Ujian itu ada yang dari dirinya sendiri maupun dari luar. Dan ujian itu bisa mengancam dirinya sampai pada kematian. Rasulullah menggambarkan seperti itu. Kalau dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan al-mu'minu baina khamsu syadad. Orang beriman itu di antara 5 hal yang selalu mengintai dirinya. Dari orang yang membencinya, dari orang yang dengki terhadap dirinya, dari orang yang memfitnah dirinya, dari orang yang akan membunuh dirinya, dan seterusnya. Ini kehidupan kita. Maka kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah kehidupan. Maka syariat Islam itu diantaranya agar kita terlepas dari fitnah itu. Di antara fitnah kehidupan banyak Bapak Ibu sekalian. Masih sendiri ya fitnahnya sendiri. Begitu sudah berkeluarga ada fitnah melalui keluarga kita. Begitu punya anak muncul fitnah baru lagi. Kita berada di masyarakat ada fitnah itu. Maka kalau ketika kita sholat jenazah kan, setelah takbir yang keempat itu kan kita minta agar jangan terjadi fitnah setelah kehidupan setelah kematian seseorang. Kemudian fitnah kematian. Tadi kalau tadi fitnah dalam kehidupan kita ini banyak sekali. Kemudian fitnah kematian. Fitnah kematian itu fitnah ketika kita sedang sakaratul maut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada saudara yang sakit mendampingi yang sakit itu, mohon maaf, bukan kemudian nunggu pemberian orang yang menjenguk. Kan orang yang menjenguk itu kan bawa roti, bawa buah. Bukan itu saja. Mendampingi yang sakit, kapan waktu sholat mereka harus sholat. Seperti itu. Jadi ketika di ICU, tanyakan bagaimana kemudian ibadah yang ketika yang berada di ICU.
Bisa nggak mendampingi? Maka dulu ketika Bapak itu di ICU, saya tanya kepada dokternya, kemungkinannya seperti apa? Kalau tidak ada kemungkinan, saya bawa ke ruangan. Nah, kalau kita biarkan dalam keadaan sadar, orang bisa sholat, kewajiban taklifnya ada. Ini kewajiban kita menjaga seseorang dalam fitnah menjelang kematian. Maka kemudian kenapa kita dianjurkan untuk menjenguk keluarga, mendampingi seperti itu. Dan kemarin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, musim COVID itu kan luar biasa. Kita dijauhkan dari orang yang sakit. Kita nggak tahu mereka itu ketika sendiri seperti apa. Yang kuat imannya, ya insya Allah. Yang tidak kuat imannya, masya Allah, itu luar biasa keadaannya. Ini fitnah kehidupan dan kematian. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Belum ada, tapi kita diminta perlindungan kepada Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hanya disebutkan al-masih, yang dimaksud adalah Nabi Isa putra Maryam. Tetapi kalau disebutkan al-masih ad-dajjal, maka itu maksudnya adalah dajjal. Kadang-kadang ini ada al-masih, berarti al-masih Isa. Itu kalau hanya disebutkan al-masih. Tapi kalau al-masih ad-dajjal, berarti itu adalah dajjal. Dan fitnah al-masih ad-dajjal ini fitnah bagi mereka yang nanti akan ketemu. Dan kita nggak tahu. Maka memahami al-masih ad-dajjal ini memang kalau pada hakikatnya ya nanti ketemu dengan makhluk yang namanya dajjal itu. Satu mata. Kemudian ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi, ada tulisan kafaro. Kemudian intinya bukan sekedar itu, tetapi dia melakukan perbuatan yang keji, berbahaya, menfitnah dan seterusnya. Ini tentang al-masih ad-dajjal. Kalau dipahami secara hakiki, tetapi sebagian ulama kemudian memahami siapapun yang melakukan kerusakan, siapapun yang melakukan fitnah disebut dengan dajjal. Nah, kita minta perlindungan terhadap hal seperti itu. Dan sekarang luar biasa banyak. Adanya teknologi ini menyebabkan, manusia-manusia itu menjadi dajjal. Mudahnya menerima informasi, tidak konfirmasi, kemudian kita sebar kemana-mana. Padahal Islam jelas. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang berita dari orang fasik, bukan orang kafir, tapi fasik. Orang fasik itu orang yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap baik dan buruknya kehidupan. Yang penting nafsunya terpuaskan, dia sebar berita kemana-mana. Maka hati-hati. Saya sering mengingatkan hati-hati dengan masalah informasi. Kalau jelas monggo silahkan disebar. Kalau tidak jelas, berita itu cukup berhenti di HP kita, jangan disebar lagi. Itu dampaknya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang lain kena dampaknya, yang rugi kita. Orang lain mungkin celaka, akhirnya kita kena hanya karena kita nyebar berita yang tidak ada dasarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Ada 4 hal yang patut kita waspadai, yaitu siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Karena beratnya fitnah itu, maka kita minta perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kemudian melakukan perbuatan yang memang menjauhkan kita dari beberapa hal tersebut. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada waktu, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri.
seseorang itu bisa mendapatkan rahmat Allah. Karena Rasulullah pun masuk surga karena rahmat Allah. Dan mungkin bisa disampaikan juga ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga adalah kalau kita pilih tokoh yang menyampaikan, kok seperti orang sudah pernah ke sana, padahal itu tokoh, apa yang masih bisa kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itu bisa mempunyai arti ibtila. Fitnah itu bisa mempunyai arti ujian. Maka begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tetapi tidak persis maknanya seperti itu. Ada bahasa agama atau bahasa Arab yang memang kemudian kita harus sampaikan atau jelaskan sesuai dengan maksudnya. Itu nanti, apalagi nanti sudah masuk masalah hukum atau masalah fikih, ada hal-hal yang kemudian dalam bahasa Arab itu diartikan tidak pas, tapi harus dijelaskan. Di antaranya fitnah bukan kemudian masalah tuduhan. Fitnah ini tadi mempunyai arti al-ibtila atau ikhtibar, yaitu cobaan, ujian. Itu kalau dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Fitnah sebagai ujian. Jadi ada penguatan dari ibtila yang Allah sebutkan di pertama, dan kemudian fitnah itu sendiri. Jadi maksudnya ini. Kemudian yang kedua tadi gimana Pak? Rahmat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Cirinya seperti apa? Orang yang mendapatkan menggapai rahmat Allah adalah mereka yang melaksanakan ajaran agama dengan baik. Kalau di dalam Al-Qur'an itu Allah juga sebutkan innal ladzina amanu walladzina jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad, mereka adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Artinya orang yang Allah rahmati, satu, beriman, sudah pasti. Kemudian berhijrah, hijrah itu semangat untuk menjadi lebih baik. Kemudian berjihad, orang yang memperjuangkan apa yang diyakini. Ini bagian dari rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini luas. Dan rahmat Allah itu luas. Jangan karena kemudian orang berdosa, kemudian kita anggap orang sudah tidak ada harapan. Semua orang di dunia ini tidak ada yang putus harapan. Meskipun harapan itu seakan-akan hanya 1%. Kalau di dalam Al-Quran, lantai asu irrauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka kita memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kita akan semakin tahu, semakin dalam sayangnya Allah terhadap makhluknya. Bahkan mereka yang belum beriman pun punya potensi untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, maka seringkali disebutkan ya Arhamar Rahim. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kaitannya sama tokoh yang seakan-akan tokoh yang kedua. Atau sebaliknya. Nah, sebaliknya, yaitu tidak hanya tokoh, siapapun. Pertama begini, kenapa sih kita tahu akhirat? Dari mana kemudian kita tahu masalah akhirat?
dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang namanya iman. Iman itu tidak harus sesuatu yang yang kita rasakan. Tetapi iman ini sesuatu yang harus kita yakini meskipun kita belum merasakan itu. Kalau segala sesuatu itu harus dinilai dari apa yang kita rasakan, nah ini berat. Ada banyak hal yang tidak kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini. Maka itulah yang kemudian namanya iman kepada Allah. Bagaimana kita tahu Allah? Kita hanya yakin Allah itu ada, nah, meskipun kemudian tanda-tandanya terlihat. Kemudian iman kepada malaikat. Bagaimana kita tahu ada malaikat? Kita kan hanya yakin malaikat itu ada. Dari mana kita tahu? Karena Allah menyampaikan dan Rasulullah juga menjelaskan. Nah, kemudian masalah takdir, masalah kiamat, itu masalah-masalah yang ghaibiyah, yang manusia itu butuh keyakinan, yakin, iman terhadap masalah-masalah seperti itu. Kalau ada orang mengatakan iman itu kemudian menjadikan orang tidak mau berbuat, sebenarnya terbalik. Karena adanya iman, kita kemudian termotivasi. Maaf sedikit lagi, saya hanya menggambarkan seperti ini. Sahabat pada waktu itu ketika perang Khandaq sedang menggali parit, ada batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Lapor kepada Nabi, Rasulullah itu ada batu besar, tidak bisa kami pecahkan. Kemudian Rasulullah pecahkan. Nah, ketika memecahkan itu Rasulullah kemudian mengatakan begini, suatu saat Yaman akan kita kuasai. Yang kedua, suatu saat Romawi akan kita kuasai. Yang ketiga, suatu saat Persia akan kita kuasai. Logikanya, perang Khandaq itu umat Islam sudah dikepung oleh pasukan musuh seluruh kabilah Arab. Jumlahnya kalau nggak salah lebih dari 3.000 atau 10.000. Itu sudah tidak ada harapan selamat. Tapi kok Nabi kemudian memberi motivasi. Dalam keadaan seperti itu, suatu saat umat Islam akan sampai ke beberapa negara tadi. Apakah dalam waktu setahun 2 tahun? Tidak. Dalam kurun waktu yang cukup lama, baru negara-negara itu kemudian bisa ditaklukkan. Kenapa kemudian sahabat melakukan itu? Karena yakin yang diucapkan Nabi pasti. Ini masalah keimanan. Kalau kita yakin surga dan neraka ada, maka kemudian kita sholat, kita beribadah. Saya rasa begitu Pak. Jadi kalau kebalikannya ya tadi, orang tidak yakin dengan masalah ghaibiyah, ya na'udzubillah min dzalik, itu mengeluarkan dari keimanan. Kurang lebihnya maaf. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dalam keadaan sehat walafiat, bismillah dan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.